اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Madza yajibu 'alaika li aqaribika? Inna aqraban nasi ilaika ba'da walidayka wa ikhwatika hum aqaribuka mithlu a'mamika wa ammatika wa akhawalika wa khalatika wa awladi ikhwatika wa akhawatika. Wa fil hadith al-khalatu bimanzilatil amur rajul sinu abihi ibnu ukhtil qawmi minhum wa aqaribuka yuhibbunaka wa yuhibbuna walidayka famadza yalzamuka nahwahum. Jadi di sini ingin dijelaskan berkenaan dengan perkara-perkara yang wajib terhadap seseorang hamba terhadap kerabat-kerabatnya. Hukuman yang wajib bagi si roh hamba bagi kerabat-kerabat, urung-urung yang terdekat dengan si hamba tersebut. Madza yajibu 'alaika li aqaribika? Bermula apa itu yang wajib ia di atas engkau bagi kerabat-kerabat engkau? Sesungguhnya yang paling dekat manusia kepada engkau sesudah kedua orang tua engkau dan saudara engkau itu, bermula mereka itu kerabat-kerabat engkau. Misal umpama paman engkau dan bibi engkau. Jadi yang paling dekat dari segi kerabat, saudara terdekat setelah kedua orang tua adalah paman. Jadi ke atas setelah orang tua adalah paman, bibi. Itu adalah saudara yang paling terdekat sudah kedua orang tua. Kemudian wa akhwalika wa khalatika, dan dari jalur ibu. Akhwal saudara ibu yang laki-laki dan saudara ibu yang perempuan, pakcik dan lain sebagainya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan khalah, bibi. Wa uladim, dan anak-anak mereka itu dan anak-anak saudara engkau. Jadi anak kumun segala macam. Jadi itu adalah saudara-saudara terdekat daripada seseorang itu. Maka sebelum seseorang ini melakukan hal-hal yang berkenaan yang harus dilakukan terhadap mereka, maka hendaknya seorang itu mengenal terlebih dahulu siapa kerabat itu yang dimaksudkan di sini. Maka setelah dijelaskan bahwa kerabat yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang terdekat dari jalur, dari nasab, dari keturunan, seperti itulah yang disebutkan barusan, paman dan bibi. Sehingga di dalam hadis disebutkan al-khalatu bimanzilatil bibi itu dengan pada posisi ibu. Jadi adik daripada ibu, kakak daripada ibu itu adalah pada posisi ibu. Sama kedudukannya seperti ibu. Kemudian amur rajul sinu abihi, paman seseorang itu adalah saudara kandung bapaknya, abang daripada
ayah seseorang, adik daripada ayah seseorang, maka itu adalah sinu abi, saudara kandung daripada bapaknya. Kemudian ibnu ukhtil qaumi minhum, anak saudari kaum itu sebagian daripada mereka itu. Ini juga termasuk daripada kerabat-kerabat. Dan kerabat engkau wa aqaribuka yuhibbunaka wa yuhibbuna walidaika, dan kerabat-kerabat engkau itu semua mereka itu mencintai engkau dan mereka mencintai kedua orang tua engkau. Maka oleh karena mereka juga mencintai seseorang itu dan mencintai kedua orang tuanya, maka apa yang wajib terhadap seseorang bagi mereka, apa yang harus dilakukan oleh seseorang, oleh kita ini terhadap mereka, yang menyayangi kita, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka. Maka jelaskan pada tahap selanjutnya, yalzamuka an tu'amilahum mu'amalataka li ikhwatika, lazim akan engkau oleh bahwa engkau bermuamalah akan mereka itu akan sebagai bermuamalah engkau bagi saudara engkau. Jadi seandainya kita berjumpa dengan mereka dan hendaknya kita bermuamalah, artinya bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik, bukan dengan pergaulan yang tercela, apalagi saling bermusuhan. Maka itu adalah sifat-sifat yang tercela, perilaku-perilaku yang tidak dianjurkan di dalam beragama, di dalam pergaulan antar sesama. Maka setelah itu apa yang harus dilakukan? Fatah tarima kibarahum, maka hendaknya engkau menghormati akan orang yang besar daripada mereka itu. Seperti yang pernah disebutkan, laisa minna man la yahtarim kibarana wala yarham saghirana, bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil daripada mereka. Itu adalah anjuran yang diberikan oleh Rasulullah dalam agama kepada umat manusia agar senantiasa menghormati yang besar dan menyayangi yang kecil. Wa tarhama sigharahum, dan engkau sayangi yang kecil daripada mereka itu. Sehingga di saat konsep tersebut bisa dilakukan oleh seseorang itu, maka akan terciptalah suatu pergaulan yang baik, suatu pergaulan yang tidak ada permusuhan, pergaulan yang tidak ada penindasan, pergaulan yang saling membangun antara satu yang dengan yang lainnya. Maka ini adalah salah satu pendidikan yang baik yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Wa tusa'idahum fi asyghalihim, dan engkau bantu mereka itu dalam kesibukan-kesibukan mereka itu. Ini termasuk ke dalam aturan sikap yang diberikan dalam agama, yaitu sifat saling tolong menolong, bantu membantu. Musa'adah itu saling membantu antara si A dengan si B. Bila si B masih di dalam keadaan yang membutuhkan suatu bantuan daripada si A, maka si A ini siap membantu pada si B tersebut. Begitu juga halnya si A bila seandainya di dalam kekacauan, di dalam kesempitan, maka hendaknya si B juga membantu kepada si A tersebut. Kemudian wa tu'inal muhtaja minhum, dan engkau bantu akan yang membutuhkan daripada mereka itu. Bila seandainya ada salah satu daripada kerabat-kerabat yang telah disebutkan barusan, kerabat tadi,
Di antara mereka yang membutuhkan bantuan kepada kita, membutuhkan bantuan untuk membantu mereka, maka hendaknya kita harus siap dalam membantu sekedar kemampuan. Wa tazurahum waqtan ba'da waqtin, dan engkau ziarahi akan mereka itu satu waktu sudah satu waktu. Mengunjungi dalam waktu yang luang, ada kesempatan, maka hendaknya kita juga mengunjungi mereka. Ini adalah beberapa perkara yang hendaknya kita lakukan, yang dianjurkan terhadap kerabat-kerabat, saudara-saudara terdekat. Wa khususan ayyamal a'yadi wal afrahi, terlebih-lebih lagi pada hari raya dan hari-hari kegembiraan. Jadi lebih-lebih pada hari raya, hari farah, hari kesenangan, mungkin ada acara pesta segala macam, itu dianjurkan kepada kita bila seandainya ada waktu luang, hendaknya kita menziarahi mereka, mengunjungi mereka. Karena itu juga termasuk dalam salah satu hal yang dianjurkan. Wa awfatal masaibi wal ahzani, dan pada waktu-waktu musibah dan kesedihan. Jadi juga kita mengunjungi mereka pada saat mereka ditimpa suatu musibah, suatu kegelisahan. Dan kita tinggalkan mereka dalam kesedihan, dalam musibah. Karena seseorang itu bila seandainya dalam kondisi ditimpa suatu musibah, maka sudah pasti hatinya di dalam kegelisahan, di dalam kegundahan. Maka fungsi daripada seseorang mengunjungi orang yang ditimpa musibah tersebut akan memberikan suatu kegembiraan bagi orang yang dikunjungi. Bagi orang yang ditimpa musibah, tatkala ada sanak saudaranya yang mengunjunginya, maka akan menimbulkan suatu kegembiraan, mendapatkan suatu kesenangan, hiburan bagi mereka. Di sana ada yang mengunjunginya, berarti ada yang peduli kepada mereka. Maka itu adalah suatu konsep yang sangat baik, yang hendaknya bila mana kita sanggup mempraktekannya kepada setiap orang-orang yang terdekat dengan kita sebelum kita melanjutkan kepada yang di luar daripada kita, maka itu adalah suatu hal yang baik. فَإِذَا مَرِضَ قَرِيبُكَ فَبَادِرْ إِلَى بَيْتِهِ لِعِيَادَتِهِ وَالدُّعَاءِ لَهُ بِالْعَافِيَةِ. Maka apabila sakitlah kerabat engkau, maka bersegera olehmu kepada rumahnya untuk mengunjunginya dan berdoa baginya dengan kesembuhan. Salah satu daripada musibah yang ditimpa kepada manusia itu adalah sakit. Maka apabila ada salah satu daripada kerabat kita yang mendapatkan ujian, yaitu ditimpa oleh suatu penyakit, maka bersegeralah kita untuk mengunjunginya dan berdoa kepadanya dengan kesembuhan. Dan apabila berpindah kepada rahmat Allah, maka bersegera olehmu dengan mentakziah anak-anaknya dan keluarganya dan menolong mereka itu. Itu adalah suatu anjuran dalam agama. Jadi itu juga termasuk dalam sosial yang tinggi, dalam sosial yang luar biasa yang dianjurkan di dalam agama. Sehingga tidak ada seorang pun di dalam beragama itu yang
dikucilkan, yang ditinggalkan tanpa adanya pengurusan, tanpa adanya seorang yang memperhatikan mereka, tidak ada. Bila sakit dikunjungi, bila menimpa suatu musibah, maka akan berbondong-bondong orang mengulurkan tangannya untuk membantu orang yang ditimpa musibah tersebut. Wala yafutannaka an tahdura as-salata ala qaribikal mayyit wa tashyi'a janazati fabidzalika yafrahu minka qaribuka. Dan tidak meluput akan engkau bahwa engkau hadiri akan salat di atas karib engkau meninggal dan engkau urus akan jenazahnya, maka dengan demikian gembira daripada engkau oleh kerabat-kerabat engkau. Jadi begitu juga bila seandainya ada salah satu daripada kerabat kita yang meninggal dunia, maka hendaknya kita mengurus daripada jenazah mereka itu. Kenapa demikian? Li'annaka tafrahu li farhihim, karena sesungguhnya engkau gembira karena gembira mereka itu, dan engkau sedih karena kesedihan mereka itu. Wa ya'rifuna annaka waladun muhadzabun, dan mengetahui oleh mereka itu akan bahwa sesungguhnya engkau itu anak yang berpendidikan. Sesungguhnya engkau itu yang mendirikan dengan kewajiban engkau bagi seumpama kerabat-kerabatnya. Jadi mereka gembira bila seandainya ada kita mengunjungi kepada mereka. Kenapa mereka bisa gembira? Karena kita telah memenuhi daripada hak-hak mereka, yaitu kita bergembira dengan gembira mereka itu, yaitu kerabat-kerabat tadi, dan kita bersedih tatkala mereka juga menimpa kesedihan. Berarti kita orang-orang yang termasuk orang-orang yang berpendidikan kalau seandainya kita sanggup melakukan hal-hal yang dianjurkan tadi. Kita bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan seperti demikian tadi. Maka itulah anjuran dalam beragama terhadap antar sesama. Disebut dengan kewajiban-kewajiban terhadap kerabat-kerabat. Kemudian ittahid ma'a aqaribika wajtanib kulla syai'in yusabbibul muqata'ata wal mukhasamata ma'ahum fala tasma' kalaman nammani wa samihum idza asa'u ilaika wa la tahqid 'alaihim bisababi isa'atihim. Ittahid ma'a aqaribika, bersatulah engkau beserta kerabat-kerabat engkau, dan jauhi olehmu akan tiap-tiap sesuatu yang menyebabkan memutuskan silaturahmi ataupun mukhasamah, perdakwaan beserta mereka itu. Maka jangan engkau dengar akan kalam yang mengadu domba. Wasamihum, dan maafkan olehmu akan mereka itu apabila berbuat buruk oleh mereka itu kepada engkau. Dan jangan engkau dendam atas mereka itu dengan sebab berbuat buruk mereka itu. Jadi kewajiban selanjutnya yang hendaknya kita perhatikan adalah persatuan yang telah dibangun antara sesama, yaitu dengan kerabat-kerabat, seperti menjauhi tiap-tiap perkara yang dapat menyebabkan putusnya silaturahmi dan dapat menyebabkan permusuhan antara sesama. Maka hendaknya kita tidak mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang mengandung unsur mengadu domba, yaitu namimah. Karena namimah itu adalah salah satu daripada
sifat yang tercela, karena dapat menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan antara sesama, menimbulkan berbagai macam permusuhan dengan adanya sifat namimah. Itu adu domba antar sesama. Namun bila seandainya ada yang berbuat buruk kepada kita, itu hendaknya kita memaafkan kepada mereka, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Wasamihum idza sawilaik, dan bertoleransilah kepada mereka ataupun memberikan maaf kepada mereka apabila mereka berbuat buruk kepada engkau. Dan hendaknya kita tidak menaruh dendam kepada mereka dengan sebab perbuatan buruk mereka yang menimpa terhadap kita. Karena tidak ada seorang manusia pun yang akan selamat daripada kesalahan dan kesilapan, kecuali para rasul-rasul yang terpelihara daripada dosa. Para rasul itu yang telah mendapat gelar daripada Allah Ta'ala langsung dengan al-maksum, itu yang terpelihara daripada kesalahan dan dosa. Adapun manusia-manusia yang lain selain daripada nabi, anbiya dan rasul, maka semua itu tidak terlepas daripada sifat salah dan lupa, sifat salah dan silap. Wala tahsun ala ni'matin an'amallahu biha alaihim, dan jangan engkau dendam, dengki di atas nikmat yang telah diberi nikmat, yang telah diberikan nikmat oleh Allah di atas mereka itu. Fa idza takhallaqta bihadhil adab fala jarama an ta'isha ma'a qaribika fi wi'amin wa salamin. Maka apabila kita telah dapat berakhlak dengan adab-adab yang telah disebutkan barusan tadi, maka sudah pasti kita akan dapat hidup dengan kerabat-kerabat kita itu dalam kesejahteraan, dalam kedamaian, dan dalam wasafa'in wahana, dan dalam kecerahan dan kegembiraan. Karena tujuan akhir daripada dijelaskannya kewajiban-kewajiban seperti yang telah disebutkan barusan tadi tidak lain adalah untuk memberikan kesejahteraan hidup kepada umat manusia, memberikan kedamaian hidup kepada umat manusia. Seandainya seseorang bergaul dengan pergaulan yang baik, maka sudah pasti akan terciptanya suatu pergaulan yang damai, suatu pergaulan yang baik, yang jauh daripada permusuhan dan celaan. Fasa'adatul insan bisa'adati ahli wa usratih. Maka kebahagiaan manusia itu adalah dengan kebahagiaan keluarganya. Bila keluarganya senang, maka seorang itu akan mendapatkan juga kegembiraan dan kesenangan. Wahum lahum mislul janahi lit-ta'ir, dan mereka itu kerabat-kerabat tadi adalah umpama sayap bagi burung. Jadi kalau burung tidak bersayap maka pasti dia tidak bisa terbang. Namun kalau sayapnya itu bagus, sayapnya itu masih sehat, sudah pasti burung itu akan bisa terbang kemana yang ia sukai. Ada suatu syair yang mengungkapkan akan kelebihan mementingkan daripada pergaulan dengan kekerabatan dengan para kerabat, yaitu ala inna ibna amil mar'i fa'alam janahuhu wa hal yanhadul bazi bi ghairi janah. Ketahuilah sesungguhnya putra paman seseorang itu, maka ketahuilah dia itu adalah sayap seseorang. Dan adakah bisa bangkitlah seekor burung elang itu dengan tanpa sayap? Sudah pasti jawabannya tidak akan bisa terbang seekor burung, apalagi burung elang itu tidak akan bisa terbang tanpa adanya sayap. Maka begitulah halnya pula saudara daripada seseorang itu, kerabat daripada seseorang itu, hendaknya senantiasa dia
membangun suatu pergaulan yang baik dengan saudara-saudaranya tersebut, sehingga akan terbangunlah suatu komunitas yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka inilah suatu faedah yang besar yang bisa didapati oleh seseorang yang bisa melakukan, bisa memenuhi daripada kewajiban-kewajibannya tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada apa yang telah dianjurkan di dalam beragama, di dalam bersosial antar sesama kita, dalam bergaul dengan pergaulan yang lebih baik adanya, insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita padai dari sini terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan di dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا رب زكنا وفقنا لنا وقربة لنا في ديننا مع القدر إن شاء الله رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاص يا علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون قبل أن تأتينا رسل المنون وقضي عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.